Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke simulasi latihan soal ya. Untuk P3K, kompetensi nakes ya atau tenaga kesehatan. Formasi jabatannya adalah administrator kesehatan ahli pertama. Ini bagian keempat teman-teman. Dalam bagian keempat ini nanti akan kita simulasikan ya sebanyak 50 soal. Dan soal-soal yang kita susun itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB. Jadi ini teman-teman 10 materi pokok ya atau kisi-kisi yang ditetapkan oleh Menpan RB. Ada kemampuan umum, kemudian ada kemampuan khusus ya, semuanya 5. Nah, ini 5 kemampuan umum, kemudian ada 5 kemampuan khusus. Nah, semua soal-soal ini diambil dari 5 bahan ini ya, yang memang materi pokoknya yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Berdasarkan Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 tentang jabatan fungsional kesehatan, syarat utama untuk mengangkat pertama kali dalam jabatan fungsional kesehatan adalah A. Memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun di unit kesehatan, B. Memenuhi angka kredit kumulatif sesuai jenjang jabatan yang dilamar, C. Menyelesaikan pelatihan jabatan teknis sesuai bidangnya, D. Mendapatkan rekomendasi dari kepala unit kerja dan tim penilai angka kredit, atau E. Telah mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan regulasi instansi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pengangkatan dalam jabatan fungsional kesehatan termasuk administrator kesehatan ahli pertama itu memerlukan angka kredit minimal sesuai dengan jenjang yang dilamar, seperti yang diatur dalam Permenpan RB nomor 26 tahun 2020. Angka kredit mencerminkan kualifikasi dan pengalaman kerja kandidat. Pilihan lain seperti pelatihan atau rekomendasi adalah pendukung, tetapi angka kredit adalah syarat utama. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Jadi memenuhi angka kredit kumulatif sesuai jenjang jabatan yang dilamar. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS disebutkan bahwa mutasi jabatan fungsional dilakukan dengan tujuan A. Meningkatkan keahlian pegawai di bidang tertentu, B. Mengurangi beban kerja pegawai di suatu unit kerja tertentu, C. Mendukung kebutuhan organisasi sesuai perubahan struktur dan tugas, D. Memberikan kesempatan promosi kepada pegawai senior, atau E. Memindahkan pegawai untuk menyesuaikan lokasi kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan mutasi jabatan fungsional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, terutama dalam menyesuaikan pegawai dengan struktur organisasi dan tugas yang terus berkembang. Hal ini diatur dalam PP 17 tahun 2020. Mutasi bukan hanya sekedar memindahkan pegawai, tetapi harus berbasis pada kebutuhan strategis organisasi. Sehingga jawabannya yang sesuai atau yang tepat adalah yang C ya, mendukung kebutuhan organisasi sesuai perubahan struktur dan tugas. Selanjutnya, dalam Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang jabatan fungsional kesehatan, administrator kesehatan ahli pertama bertanggung jawab untuk A. Melakukan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional, B. Mengembangkan kebijakan kesehatan masyarakat dan menilai efektivitasnya, C. Melaksanakan manajemen teknis kesehatan di unit pelayanan tertentu, D. Memberikan rekomendasi atas penyusunan regulasi kesehatan tingkat daerah, atau E. Menyusun laporan tahunan kepegawaian untuk seluruh tenaga kesehatan.
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, administrator kesehatan ahli pertama berperan dalam melaksanakan tugas teknis administrasi kesehatan, terutama di unit pelayanan kesehatan tertentu. Tugas ini menekankan keterampilan teknis dan manajemen operasional sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB 13 2019 ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, melaksanakan manajemen teknis kesehatan di unit pelayanan tertentu. Selanjutnya, menurut Permenkes nomor 45 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, seorang administrator kesehatan harus memahami hierarki organisasi kesehatan. Dalam konteks ini, fungsi utama administrator kesehatan di tingkat daerah adalah A. Melakukan supervisi atas semua tenaga kesehatan di wilayahnya. B. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional. C. Mengelola sistem informasi kesehatan masyarakat daerah. D. Menyusun anggaran untuk kegiatan kesehatan di seluruh unit kerja. Atau E. Memberikan rekomendasi kebijakan kesehatan kepada pemerintah pusat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, administrator kesehatan di tingkat daerah bertugas mendukung pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional, memastikan program tersebut terintegrasi dengan kebijakan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesehatan di daerah. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional. Selanjutnya, berdasarkan Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, kompetensi teknis seorang administrator kesehatan ahli pertama meliputi A. Kemampuan menyusun anggaran operasional di bidang kesehatan. B. Keterampilan dalam analisis epidemiologi untuk pengambilan kebijakan. C. Penguasaan tata kelola administrasi pelayanan kesehatan. D. Keahlian dalam melakukan penelitian kesehatan berbasis masyarakat. Atau E. Penyusunan laporan keuangan untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, kompetensi teknis administrator kesehatan melibatkan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan. Kompetensi ini penting untuk mendukung fungsi teknis jabatan sesuai dengan standar Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 ya. Jadi jawabannya yang C ya, penguasaan tata kelola administrasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 34 tahun 2019, salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan adalah A. Pengembangan rumah sakit internasional di Indonesia. B. Peningkatan layanan kesehatan berbasis telemedicine. C. Penurunan angka stunting pada balita. D. Penyediaan obat impor berkualitas tinggi. Atau E. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan khusus kanker. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap kualitas generasi masa depan. Ya, jadi jawabannya yang C, penurunan angka stunting pada balita. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, informasi kesehatan pribadi pasien harus dijaga kerahasiaannya. Namun, dalam situasi tertentu, informasi tersebut dapat dibuka jika A. Diminta oleh anggota keluarga pasien tanpa persetujuan pasien. B. Dibutuhkan oleh perusahaan asuransi untuk klaim pembayaran. C. Diperlukan untuk kepentingan hukum atau kesehatan masyarakat. D. Pasien dinyatakan tidak mampu membuat keputusan medis. Atau E. Dokter merasa informasi tersebut relevan untuk penelitian internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya,
Kerahasiaan informasi pasien adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang 36 2009. Namun, informasi dapat dibuka jika terkait dengan kepentingan hukum, seperti investigasi kriminal atau kesehatan masyarakat. Misalnya dalam situasi wabah, ya. Jadi jawabannya yang C ya. Diperlukan untuk kepentingan hukum atau kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 30 tahun 2019 tentang pengawasan alat kesehatan, setiap alat kesehatan yang diedarkan di Indonesia harus memiliki izin edar yang diterbitkan oleh A. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, B. Kementerian Kesehatan, C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, D. Badan Standar Nasional atau BSN, atau E. Lembaga Sertifikasi Independen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, Permenkes 30 2019 mengatur bahwa izin edar alat kesehatan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan uji keamanan serta efektivitas alat tersebut ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 ya tentang rumah sakit swasta wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan yang sama dengan rumah sakit pemerintah. Salah satu kewajiban rumah sakit swasta adalah A. Memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, B. Menyediakan layanan gawat darurat 24 jam, C. Membebaskan biaya pengobatan untuk pasien lansia, D. Mengelola fasilitas kesehatan sesuai keinginan investor, atau E. Fokus pada layanan kelas atas untuk menjaga profitabilitas. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 itu menetapkan bahwa semua rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, harus menyediakan layanan gawat darurat 24 jam sebagai bagian dari standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi ya. Jadi jawabannya B ya, menyediakan layanan gawat darurat 24 jam. Selanjutnya, dalam Permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan, pengelolaan data kesehatan nasional harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip A. Transparansi dan aksesibilitas penuh bagi semua pihak, B. Penyimpanan data tanpa batas waktu untuk kebutuhan mendatang, C. Kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pasien, D. Integrasi penuh dengan semua platform digital internasional, atau E. Penyebarluasan data pasien untuk penelitian akademik. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya itu adalah yang C. Pembahasannya, Sistem Informasi Kesehatan Nasional harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pasien agar tidak disalahgunakan. Hal ini diatur dalam Permenkes 21 tahun 2021 untuk melindungi hak privasi masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang C. Kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pasien. Selanjutnya, salah satu prinsip utama tata kelola yang baik di bidang kesehatan adalah transparansi. Dalam konteks pengelolaan anggaran kesehatan di sektor publik, berikut ini adalah indikator yang mencerminkan penerapan prinsip transparansi kecuali A. Publikasi laporan anggaran tahunan untuk masyarakat umum, B. Penggunaan platform digital untuk memonitor pengeluaran kesehatan secara real time, C. Keterbukaan data anggaran kepada semua pihak terkait, D. Pembatasan akses informasi kepada pihak eksekutif saja, atau E. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga independen. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang D. Pembahasannya, transparansi bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya pada pihak eksekutif. Pembatasan akses semacam ini justru bertentangan dengan prinsip transparansi ya. Jadi yang bukan atau yang kecuali itu adalah yang D, yaitu pembatasan akses informasi kepada pihak eksekutif saja. Selanjutnya, dalam tata kelola bidang kesehatan, konsep accountability menjadi dasar dari pengelolaan yang bertanggung jawab. Manakah langkah berikut yang paling menggambarkan implementasi prinsip tersebut?
A. Memberikan kebebasan penuh kepada manajer rumah sakit untuk menentukan anggaran tanpa laporan pertanggungjawaban. B. Mewajibkan setiap pengambilan keputusan di sektor kesehatan untuk menyerahkan laporan kinerja dan anggaran secara berkala. C. Menunda audit keuangan selama masa pandemi demi mempercepat pengeluaran anggaran. D. Menyerahkan tanggung jawab keuangan hanya kepada otoritas pusat tanpa melibatkan stakeholder lain. Atau E. Meningkatkan investasi pada teknologi tanpa melibatkan pemantauan kinerja penggunaan anggaran. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan accountability atau akuntabilitas menekankan pada kewajiban setiap individu atau organisasi untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, terutama dalam penggunaan sumber daya. Ya, jadi jawabannya yang B ya, mewajibkan setiap pengambilan keputusan di sektor kesehatan untuk menyerahkan laporan kinerja dan anggaran secara berkala. Selanjutnya, salah satu tantangan dalam tata kelola sistem kesehatan adalah mengelola konflik kepentingan. Di antara langkah berikut, manakah yang paling efektif dalam memitigasi konflik kepentingan? A. Menerapkan kebijakan kode etik yang jelas dan mengikat seluruh pemangku kepentingan. B. Memberikan kebebasan penuh kepada pemimpin organisasi kesehatan untuk mengambil keputusan tanpa konsultasi. C. Menutup akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor eksternal. D. Mengabaikan keberadaan konflik kepentingan selama hasil keputusan sesuai target. Atau E. Menunda proses pengambilan keputusan saat konflik kepentingan ditemukan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, kode etik yang jelas membantu menetapkan pedoman perilaku dan mencegah terjadinya konflik kepentingan di sektor kesehatan. Sehingga keputusan yang diambil itu tetap objektif dan akuntabel ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Menerapkan kebijakan kode etik yang jelas dan mengikat seluruh pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya. Kerangka tata kelola bidang kesehatan seringkali mengadopsi pendekatan triple aim untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Pendekatan ini melibatkan 3 elemen utama, kecuali A. Meningkatkan pengalaman pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. B. Mengurangi biaya per kapita untuk pelayanan kesehatan. C. Menjamin alokasi sumber daya hanya untuk layanan kesehatan primer. D. Meningkatkan kesehatan populasi secara keseluruhan. Atau E. Memastikan keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, Triple IM berfokus pada pengalaman pasien, kesehatan populasi, dan pengelolaan biaya. Tidak ada prioritas eksklusif pada layanan kesehatan primer. Ya. Jadi jawabannya yang bukan atau kecuali adalah yang C. Menjamin alokasi sumber daya hanya untuk layanan kesehatan primer. Selanjutnya, penerapan good governance di sektor kesehatan bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Salah satu komponen penting adalah keterlibatan masyarakat. Manakah dari langkah berikut yang paling mencerminkan keterlibatan masyarakat yang optimal? A. Mengadakan survei kepuasan pasien setiap 5 tahun. B. Membentuk komite pengawas independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat. C. Menyerahkan seluruh keputusan anggaran kepada pemerintah pusat. D. Menghapus partisipasi masyarakat untuk mengurangi konflik internal. Atau E. Menyerahkan tanggung jawab tata kelola hanya kepada organisasi internasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, keterlibatan masyarakat membutuhkan platform representasi yang efektif, seperti
pembentukan komite pengawas independen dengan perwakilan dari masyarakat ya. Jadi jawabannya yang B ya. Membentuk komite pengawas independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat. Selanjutnya, sebuah program vaksinasi nasional membutuhkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Badan PPSDM Kesehatan. Jika ditemukan hambatan dalam pelaksanaan, unit yang seharusnya memimpin koordinasi adalah A. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, B. Inspektorat Jenderal, C. Sekretariat Jenderal, D. Biro Perencanaan dan Anggaran, atau E. Pusat Data dan Informasi. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai pengelola koordinasi di antara berbagai unit untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Ya, jadi yang mengkoordinasikan itu adalah Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, dalam kasus keterbatasan tenaga medis di daerah terpencil, Kementerian Kesehatan biasanya melibatkan program A. Peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, B. Pendidikan kedokteran berkelanjutan, C. Nusantara Sehat, D. Penyediaan alat kesehatan modern, atau E. Hibah internasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, program Nusantara Sehat dirancang untuk mengirimkan tenaga medis ke daerah terpencil untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan ya. Jadi biasanya ada program Nusantara Sehat ini ya, yang itu dirancang untuk mengirimkan tenaga-tenaga medis itu ke daerah-daerah terpencil ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan merencanakan program peningkatan kualitas air minum untuk menurunkan angka diare pada anak-anak di daerah rawan. Untuk memastikan keberhasilan program, diperlukan koordinasi antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan kementerian lain seperti Kementerian PUPR. Unit di Kementerian Kesehatan yang bertugas memfasilitasi koordinasi lintas kementerian adalah A. Inspektorat Jenderal, B. Sekretariat Jenderal, C. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, D. Biro Hukum dan Organisasi, atau E. Badan PPSDM Kesehatan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan Sekretariat Jenderal bertugas memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, termasuk kerjasama dengan sektor lain seperti Kementerian PUPR. Ya, jadi jawabannya adalah Sekjen, Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, sebagian besar rumah sakit rujukan nasional berada di kota besar, sedangkan akses masyarakat di daerah terpencil sangat terbatas. Strategi Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki ketimpangan ini biasanya melibatkan A. Peningkatan jumlah rumah sakit rujukan di kota besar, B. Pengembangan rumah sakit pertama di daerah terpencil, C. Penambahan anggaran untuk kota besar agar mampu melayani daerah sekitar, D. Mengirimkan pasien dari daerah terpencil ke kota besar tanpa syarat biaya, atau E. Membuka akses rumah sakit swasta untuk melayani pasien miskin. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pengembangan rumah sakit
Pratama bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil sehingga mengurangi ketimpangan akses ya. Jadi jawabannya yang B, pengembangan rumah sakit pertama di daerah terpencil. Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Anggaran di Kementerian Kesehatan bertugas menyusun anggaran untuk seluruh program kesehatan. Jika ditemukan penggunaan anggaran yang tidak efisien, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A, melakukan audit internal melalui Inspektorat Jenderal, B, memotong anggaran program secara langsung, C, menunda semua proyek yang sedang berjalan, D, mengalihkan anggaran ke program lain tanpa evaluasi, atau E, melibatkan Kementerian Keuangan untuk melakukan investigasi. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, langkah pertama adalah melakukan audit internal melalui Inspektorat Jenderal untuk memastikan sumber masalah sebelum pengambilan keputusan. Ya, jadi jawabannya A ya. Untuk melakukan audit internal melalui Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, salah satu tugas pokok utama seorang administrator kesehatan adalah merencanakan program kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat. Prinsip yang harus diutamakan adalah proses perencanaan ini adalah A, efisiensi anggaran di atas segalanya, B, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, C, penerapan teknologi kesehatan terbaru, D, penyesuaian dengan kebijakan pusat tanpa evaluasi lokal, atau E, fokus pada kebutuhan rumah sakit rujukan nasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, perencanaan program kesehatan berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan kebutuhan mereka tercakup dalam program ya. Jadi jawabannya yang B, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Selanjutnya, administrator kesehatan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas kesehatan. Salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional adalah A, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan tanpa pengaturan jadwal kerja, B, menyusun standar operasional prosedur untuk proses administrasi pelayanan kesehatan, C, mengurangi layanan kesehatan yang kurang menguntungkan secara finansial, D, fokus hanya pada peningkatan infrastruktur fisik fasilitas kesehatan, E, mengalokasikan seluruh anggaran untuk pembelian peralatan medis canggih. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, penyusunan SOP atau standar operasional prosedur yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan panduan kerja yang jelas kepada semua staf. Ya, jadi jawabannya adalah B. Menyusun SOP untuk proses administrasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan tenaga kesehatan, administrator kesehatan memiliki peran strategis untuk A, menentukan penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan fasilitas, B, memberikan pelatihan teknis langsung kepada dokter spesialis, C, membatasi jumlah tenaga kesehatan untuk menghemat anggaran, D, menyerahkan sepenuhnya penjadwalan tenaga kesehatan kepada kepala unit tanpa koordinasi, atau E, mengurangi beban kerja tenaga kesehatan melalui outsourcing. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasannya, administrator kesehatan bertugas memastikan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas untuk menjamin efektivitas layanan. Ya, jadi jawabannya yang A, menentukan penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan fasilitas. Selanjutnya, administrator kesehatan memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran ini adalah A, mengutamakan pengeluaran infrastruktur di atas program kesehatan, B, mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan jangka pendek, C, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran, D, fokus hanya pada kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan,
atau E. mengurangi anggaran untuk pelatihan tenaga kesehatan? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pengelolaan anggaran kesehatan, sehingga memastikan dana digunakan sesuai dengan perencanaan. Jadi jawabannya yang C. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran. Selanjutnya, salah satu peran administrator kesehatan adalah mengevaluasi kinerja program kesehatan. Indikator evaluasi yang paling penting adalah A. Total anggaran yang dihabiskan, B. Jumlah pasien yang mengunjungi fasilitas kesehatan, C. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, D. Penambahan infrastruktur baru di fasilitas kesehatan, atau E. Jumlah tenaga kesehatan yang dipekerjakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan program kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan ya. Jadi jawabannya yang C, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya, dalam penyusunan kebijakan program pembangunan kesehatan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh administrator kebijakan adalah A. Melakukan pengumpulan data kebutuhan masyarakat, B. Mengalokasikan anggaran untuk setiap program, C. Menentukan indikator keberhasilan program, D. Membentuk tim pelaksanaan program kesehatan, atau E. Melakukan evaluasi program sebelumnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, langkah pertama dalam menyusun kebijakan adalah mengumpulkan data kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat berbasis bukti dan relevan ya. Jadi jawabannya A, melakukan pengumpulan data kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan? A. Fokus pada kebutuhan daerah perkotaan, B. Berorientasi pada hasil jangka pendek, C. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan, D. Penyesuaian kebijakan tanpa melihat data epidemiologi, atau E. Penerapan kebijakan berdasarkan panduan internasional saja. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, prinsip utama dalam kebijakan kesehatan adalah transparansi dan partisipasi publik untuk memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi yang C, transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan. Selanjutnya, dalam pelayanan administrasi kebijakan pembangunan kesehatan, salah satu indikator kinerja utama adalah A. Jumlah tenaga kesehatan yang direkrut, B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, C. Total anggaran yang telah dihabiskan, D. Jumlah infrastruktur yang telah dibangun, atau E. Pengurangan biaya operasional fasilitas kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B. Pembahasannya, tingkat kepuasan masyarakat adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Ya, jadi jawabannya yang B. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya, ketika sebuah program pembangunan kesehatan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, langkah yang paling tepat adalah A. Menghentikan program sementara hingga kendala teratasi, B. Mengubah fokus program tanpa evaluasi sebelumnya, C. Melakukan analisis akar masalah melalui rapat evaluasi dengan stakeholder, D. Mengurangi cakupan program untuk menghemat anggaran, atau E. Mengalokasikan ulang anggaran ke program lain. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu yang C. Pembahasannya, melakukan analisis akar masalah adalah langkah awal yang tepat untuk memahami kendala dan merancang solusi yang efektif. Ya, yang C jadinya. Melakukan analisis akar masalah melalui rapat evaluasi dengan stakeholder. Selanjutnya,
Salah satu tujuan utama dari program pembangunan kesehatan adalah A. Meningkatkan jumlah rumah sakit swasta di daerah terpencil, B. Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, C. Meningkatkan pemasukan pemerintah melalui sektor kesehatan, D. Mengurangi jumlah program kesehatan untuk fokus pada satu program prioritas, atau E. Mengendalikan kerjasama internasional untuk pembiayaan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, tujuan utama program pembangunan kesehatan adalah memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Sehingga jawaban yang benar itu yang B ya, memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya, apa prioritas utama dalam analisis kebijakan kesehatan yang menggunakan pendekatan equity lens? Jawab A. Efisiensi anggaran kesehatan, B. Penurunan angka kematian bayi, C. Pengurangan disparitas kesehatan antar kelompok sosial, D. Peningkatan cakupan layanan kesehatan, atau E. Penyesuaian kebijakan dengan standar internasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, pendekatan equity lens fokus pada keadilan dan pengurangan disparitas kesehatan antar kelompok sosial, termasuk kesenjangan akses berdasarkan faktor seperti pendapatan, lokasi geografis, dan gender. Ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya, pengurangan disparitas kesehatan antar kelompok sosial. Selanjutnya, dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, apa elemen kunci yang harus diperhatikan dalam tahap perencanaan? A. Dukungan politik dari aktor utama, B. Ketersediaan data epidemiologi yang lengkap, C. Integrasi dengan tujuan pembangunan global, D. Penerapan regulasi kesehatan berbasis teknologi, atau E. Penyusunan kerangka anggaran yang fleksibel. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Dalam perencanaan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan, integrasi dengan tujuan pembangunan global menjadi elemen kunci. Karena tujuan ini menyediakan kerangka universal yang mencakup aspek kesehatan, lingkungan, dan sosial. Ya, sehingga yang benar itu yang C, integrasi dengan tujuan membangun pembangunan global ya, atau SDGs. Selanjutnya, apa risiko utama dalam penggunaan public-private partnership untuk pembangunan infrastruktur kesehatan? A. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek, B. Keterbatasan modal dari pihak swasta, C. Pengaruh politik yang terlalu besar dalam perjanjian, D. Rendahnya minat masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun, atau E. Kesenjangan regulasi antara sektor publik dan swasta. Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, salah satu resiko utama dalam public-private partnership adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek yang dapat menyebabkan korupsi, pembangkakan biaya, atau konflik kepentingan. Ya. Jadi, public-private partnership itu resiko utamanya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek, sehingga menyebabkan korupsi, pembangkakan biaya, atau terjadinya konflik kepentingan di dalamnya. Selanjutnya, kerangka teori Kingdom's Multiple Streams Framework menjelaskan proses kebijakan dalam 3 aliran utama. Aliran mana yang berhubungan dengan peluang politik untuk mengadvokasi suatu kebijakan? A. Problem stream, B. Policy stream, C. Political stream, D. Implementation stream, atau Evaluation substream. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Political stream. Pembahasan political stream adalah Kingdom's
Kingdom's Multiple Streams Framework yang mencakup peluang politik yang memungkinkan advokasi suatu kebijakan, termasuk pergeseran kekuasaan, tekanan publik, atau prioritas politik tertentu. Ya, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari program imunisasi nasional? A. Cross-sectional survei terhadap penerimaan manfaat. B. Analisis tren data cakupan imunisasi. C. Studi kohor longitudinal pada populasi target. D. Perbandingan antar wilayah dengan metode difference indifference. Atau E. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan studi kohor longitudinal memungkinkan evaluasi dampak jangka panjang program imunisasi. Karena metode ini melacak individu dari waktu ke waktu untuk mengukur efek program terhadap kesehatan masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang C. Studi kohor longitudinal pada populasi target. Selanjutnya, tenaga kesehatan yang berpraktik tanpa memiliki SIP dapat dikenakan sanksi berupa A. Sanksi administrasi ringan, B. Denda administratif dan penghentian praktik, C. Pembatasan jumlah pasien yang dapat dilayani, D. Wajib mengulang pendidikan kesehatan, atau E. Teguran dari organisasi profesi tanpa tindakan hukum. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B. Pembahasan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP atau SIP ya dapat dikenakan denda administratif dan penghentian praktik sementara hingga izin diperoleh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi yang B, denda administratif dan penghentian praktik. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang menjadi persyaratan utama untuk memperoleh izin pendirian apotik? A. Memiliki modal awal minimal 500 juta. B. Memperkerjakan tenaga kesehatan dari wilayah setempat. C. Menyediakan minimal 1 orang apoteker yang memiliki STRA dan SIPA. D. Mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah pusat. Atau E. Menggunakan sistem teknologi farmasi terkini. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, apotik harus memiliki apoteker dengan surat tanda registrasi apoteker atau STRA ya, dan surat izin praktik apoteker atau SIPA sesuai regulasi yang berlaku. Jadi jawabannya yang C. Menyediakan minimal 1 orang apoteker yang memiliki STRA dan SIPA. Selanjutnya, siapa yang berwenang mencabut izin operasional rumah sakit? A. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. B. Menteri Kesehatan. C. Gubernur Provinsi terkait. D. Kepala BPJS Kesehatan. Atau E. Ombudsman Republik Indonesia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional rumah sakit jika terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya. Jadi yang berwenang itu adalah Menteri Kesehatan. Selanjutnya, dalam pengurusan SIP, tenaga kesehatan wajib melampirkan dokumen A. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. B. Surat persetujuan dari organisasi profesi terkait. C. STR yang masih berlaku dan surat perjanjian kerja jika bekerja di fasilitas kesehatan. D. Surat keterangan sehat dari puskesmas. Atau E. Dokumen pendidikan terakhir. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, SIP atau SIP hanya dapat dikeluarkan jika tenaga kesehatan melampirkan STR yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya sesuai Permenkes nomor 2052 Menkes per 10 2011. Jadi jawabannya adalah yang C ya, STR yang masih berlaku
dan surat perjanjian kerja jika ada. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan komponen utama dalam izin operasional fasilitas kesehatan? A. Penempatan fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan. B. Penggunaan teknologi kesehatan buatan lokal. C. Pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. D. Keberadaan ruang VIP untuk pasien. Atau E. Pemenuhan standar biaya operasional. Jawabannya adalah kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM adalah syarat utama untuk mendapatkan izin operasional fasilitas kesehatan sesuai regulasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Pemenuhan standar standar pelayanan minimal atau SPM. Selanjutnya, dalam standar akreditasi rumah sakit, pelaporan insiden keselamatan pasien termasuk ke dalam A. Standar tata kelola rumah sakit, B. Standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien, C. Standar hak dan kewajiban pasien, D. Standar manajemen fasilitas dan keselamatan, atau E. Standar pengelolaan obat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan pelaporan insiden keselamatan pasien adalah bagian dari standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang menjadi inti dari akreditasi rumah sakit. Ya. Jadi yang B teman-teman ya, standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya, manakah yang termasuk keuntungan akreditasi bagi fasilitas kesehatan? A. Bebas dari kewajiban pajak. B. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat. C. Mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. D. Tidak memerlukan izin operasional lagi. Atau E. Bebas dari audit reguler oleh Dinas Kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman ya. Pembahasannya, akreditasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan fasilitas kesehatan dan menjadi bukti bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar yang diakui. Jadi jawabannya yang B ya, meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi kewajiban fasilitas kesehatan setelah menerima akreditasi? A. Menambah jumlah tenaga kesehatan setiap tahun. B. Melakukan survei internal secara berkala. C. Meningkatkan jumlah pasien yang dilayani. D. Menyediakan fasilitas tambahan untuk pasien VIP. Atau E. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B. Pembahasannya, fasilitas kesehatan wajib melakukan survei internal secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan standar akreditasi. Jadi yang B ya, melakukan survei internal secara berkala. Selanjutnya, akreditasi fasilitas kesehatan di Indonesia didasarkan pada A. ISO 9001, B. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS, C. Standar Internasional WHO, D. Regulasi BPJS Kesehatan, atau E. Kebijakan daerah masing-masing. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B tentunya. Pembahasannya, SNARS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit adalah dasar akreditasi fasilitas kesehatan di Indonesia yang disusun oleh KARS. Jawabannya yang B, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Selanjutnya, dalam standar akreditasi, apakah yang dimaksud dengan program Continuous Quality Improvement? A. Program pelatihan reguler untuk tenaga kesehatan. B. Program pengelolaan keuangan rumah sakit. C. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan. D. Penambahan jumlah ruangan dan fasilitas setiap tahun.
Atau E. Program promosi fasilitas kesehatan ke masyarakat. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya continuous quality improvement adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu pelayanan secara terus-menerus berdasarkan evaluasi dan data. Ya, jadi yang C ya, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya, manakah alat kesehatan berikut yang memerlukan uji efektivitas sebelum mendapatkan izin edar? A. Masker medis sekali pakai. B. Alat tes diagnostik cepat atau rapid test. C. Alat pengukur tekanan darah manual. D. Termometer digital. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu yang E. Kita lihat pembahasan. Semua alat kesehatan yang digunakan untuk bertujuan medis harus melalui uji efektivitas untuk memastikan keakuratan dan keamanan penggunaannya. Ya. Jadi semua ini itu wajib memerlukan uji efektivitas sebelum mendapatkan izin edarnya. Sehingga jawabannya adalah semua jawaban benar yang E. Selanjutnya, tenaga kesehatan asing yang ingin bekerja di Indonesia wajib A. Mendapatkan STR dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, B. Mendapatkan izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja, C. Lulus uji kompetensi sesuai standar Indonesia, D. Menguasai bahasa Indonesia secara profesional, atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan tenaga kesehatan asing harus memenuhi semua persyaratan, termasuk STR, kemudian izin kerja, kemudian uji kompetensi, agar diakui secara legal di Indonesia. Sehingga jawabannya semua benar. Selanjutnya, manakah yang menjadi syarat wajib registrasi alat kesehatan impor? A. Uji klinis ulang di Indonesia. B. Sertifikat produk dari negara asal. C. Rekomendasi dari KARS. D. Uji coba distribusi terbatas. Atau E. Izin dari WHO. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan sertifikat produk dari negara asal diperlukan sebagai bagian dari dokumentasi untuk membuktikan bahwa produk telah memenuhi standar internasional. Jadi salah satunya adalah sertifikat produk dari negara asal. Selanjutnya, produk kosmetik yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin dari A. Kementerian Kesehatan, B. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, C. Dinas Kesehatan Provinsi, D. WHO, atau E. ICO. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah B. Pembahasan Badan POM ya atau BPOM adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin edar bagi produk kosmetik guna memastikan keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Ya, jadi jawabannya adalah Badan POM. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara STR dan SIP atau SIP bagi tenaga kesehatan? A. STR adalah bukti registrasi, sedangkan SIP adalah izin praktik. B. STR berlaku seumur hidup, sedangkan SIP berlaku 1 tahun. C. STR diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan SIP diterbitkan oleh BPJS. D. STR hanya untuk dokter, sedangkan SIP berlaku untuk semua tenaga kesehatan. E. Tidak ada perbedaan antara STR dan SIP. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan STR adalah bukti registrasi tenaga kesehatan setelah lulus uji kompetensi. Sedangkan SIP atau surat izin praktik
adalah dokumen izin untuk menjalankan praktik di lokasi tertentu ya. Jadi perbedaannya STR dan SIP itu di sini. STR itu bukti registrasi, sedangkan SIP adalah izin praktik. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh 50 soal yang sudah kita simulasikan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, sehingganya bisa memudahkan di saat kita ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.